Shalom, sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sehat dan damai sejahtera. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Shalom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat aktivitas atau tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya, Sintua Pelita Sinaga, dengan sukacita akan melayani sebagai pelayan pendamping di Renungan Pagi, Senin 12 Januari 2026. Renungan akan dibawakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, mari kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang senantiasa memberkati dan memberikan kami sukacita melalui kesehatan, damai sejahtera, dan kami dapat melakukan kegiatan aktivitas kami dimulai dari pagi ini. Biarlah Roh-Mu senantiasa yang menguatkan dan memberikan kami kemampuan untuk setia dengan Engkau, secara khusus melalui firman-Mu yang akan kami dengar melalui Radio Pelita Kasih yang tercinta ini. Berkati kami, berkati firman-Mu, dan berkati Radio Pelita Kasih ini untuk menjadi kesaksian yang hidup bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 79 ayat 1 sampai 13. Mazmur 79 ayat 1 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Doa umat yang terancam. Mazmur Asaf, ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang Kau kasih kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus dan cemburu-Mu berkobar-kobar seperti api? Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan nama-Mu. Sebab mereka telah memakan habis Yakub, dan tempat kediamannya mereka hancurkan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, "Di mana Allah mereka?" Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang bertumpah dari hamba-hamba-Mu. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Dan
balikkanlah ke atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepadamu ya Tuhan. Maka kami ini, umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberikan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan. Ayat pembimbing hari ini diambil dari ayat 13. Maka kami ini, umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Sahabat Radio Pelita Kasih, ayat ini merupakan puncak teologis Mazmur 79. Setelah rangkaian ratapan, pengakuan dosa, dan permohonan akan pembalasan ilahi terhadap bangsa-bangsa yang menajiskan Yerusalem, pemazmur menutup dengan pengakuan iman yang sangat mendalam. Di tengah kehancuran nasional dan krisis rohani, umat Allah tidak mendefinisikan diri mereka berdasarkan keadaan, melainkan berdasarkan relasi perjanjian dengan Tuhan. Mereka tetap menyebut diri umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu. Sebuah pengakuan bahwa identitas mereka tidak dibatalkan oleh penderitaan ataupun oleh hukuman Allah. Gambaran gembala dan domba mengandung makna ketergantungan total. Domba tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan diri. Hidupnya sepenuhnya bergantung pada gembala. Dengan memakai metafora ini, Israel mengakui bahwa keselamatan mereka tidak mungkin datang dari kekuatan politik, militer, atau kebijaksanaan manusia, melainkan hanya dari Allah sendiri. Pernyataan ini sekaligus merupakan pengakuan iman dan kerendahan hati yang lahir dari penderitaan yang mendidik. Janji untuk bersyukur kepada Allah selama-lamanya tidak sekedar berbicara tentang respon emosional setelah dilepaskan dari kesesakan, tetapi merupakan komitmen eksistensial. Syukur menjadi cara hidup, sikap batin yang terus-menerus mengingat bahwa keselamatan dan keberlangsungan hidup umat adalah anugerah, bukan hak. Dalam konteks Mazmur 79, syukur ini juga bersifat eskatologis, menunjuk pada harapan bahwa Allah akan memulihkan kehormatan namanya dan umatnya, bukan hanya untuk satu generasi, tetapi untuk masa depan yang panjang. Pernyataan tentang memberitakan atau menceritakan puji-pujian turun-temurun memperluas makna syukur ke dalam dimensi pendidikan iman. Penderitaan dan pembebasan tidak boleh berakhir sebagai pengalaman pribadi atau nasional semata, tetapi harus diolah menjadi kesaksian yang membentuk iman generasi berikutnya. Dengan demikian, memori kolektif umat dibangun bukan hanya dari kemenangan, tetapi juga dari kehancuran, pertobatan, dan pemulihan oleh Allah. Ini menegaskan bahwa sejarah keselamatan adalah sarana Allah menyatakan kemuliaannya. Secara keseluruhan ayat ini mengajarkan permohonan pertolongan, melainkan berujung pada pemuliaan Allah. Ratapan tidak meniadakan pujian, dan penderitaan tidak membatalkan panggilan umat untuk bersaksi. Justru di tengah kehancuran, umat Allah dipanggil untuk mempercayakan diri sepenuhnya kepada Sang Gembala dan menjadikan hidup mereka kesaksian yang terus bergema dari generasi ke generasi. Sahabat Radio Pelita Kasih, Mazmur ini berakhir bukan dengan jawaban, tetapi dengan pengakuan. Umat yang porak-poranda, yang tanahnya diinjak musuh, yang kehormatannya dihina, memilih untuk mengingat siapa mereka. Mereka menyebut diri mereka kawanan dombamu, bukan sebagai ungkapan manis, tetapi sebagai pernyataan yang lahir dari tempat yang paling pahit,
bahwa dalam kehancuran total mereka tetap memiliki gembala. Pernyataan ini luar biasa karena datang dari realitas yang tampaknya menyangkal keberadaan kasih Allah. Ketika doa sampai kapan menggantung dan langit seolah tidak menjawab, umat justru mengikat diri mereka semakin erat pada identitas mereka di hadapan Tuhan. Ini bukan optimisme. Ini adalah iman yang bertahan ketika bukti sekitarnya tidak memadai. Refleksinya menembus lebih dalam. Pujian yang mereka janjikan dari keturunan ke keturunan bukanlah hasil pemulihan yang sudah terlihat, melainkan bentuk penyerahan total. Pujian itu menjadi deklarasi bahwa Tuhan tetap layak dipuji, bukan karena keadaan, karena siapa Dia. Pujian ini adalah tindakan perlawanan rohani terhadap rasa putus asa. Mazmur ini mengajarkan kita bahwa titik terdalam dari penderitaan justru dapat menjadi tempat lahirnya kesetiaan yang paling murni. Ketika kita tidak memahami bahwa perjalanan hidup dan doa kita terasa terpantul kembali tanpa jawaban, pengakuan kami adalah umat-Mu menjadi jangkar yang menahan jiwa dan terhanyut dalam keputusasaan. Disinilah ketajaman Mazmur ini, bukan pemulihan yang membuat kita tetap menjadi manusia tanpa Tuhan, tetapi kenyataan bahwa kita memang miliknya yang membuat pemulihan tetap mungkin. Pujian mereka adalah proklamasi bahwa kehancuran tidak berkuasa menentukan akhir cerita. Tuhanlah yang menutup dan membuka setiap bab. Dan dari kedalaman ini muncul sebuah keyakinan yang tenang namun tegas. Gembala yang seolah diam tidak pernah absen, dan umat yang tetap mengaku sebagai kawanan akan melihat kesetiaannya terungkap pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, di mana kami Engkau angkat menjadi kawanan gembala-Mu, domba-domba. Dan Engkau adalah gembala, pemimpin, dan yang mengarahkan kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kuat kuasa-Mu, Roh-Mu yang mengajar kami, membimbing kami untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu. Berkati kami semua, berkati Radio Pelita Kasih ini. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Pendeta Lamsar Edi Manulang di nomor HP 0823 5043 0000. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong, dan tersedia juga renungan malam setiap pukul 19 WIB. Renungan ini juga dapat didengarkan melalui aplikasi RPK FM yang dapat diunduh di Google Play Store. Renungan Harian Shalom. Renungan Harian Shalom ditulis oleh para hamba-hamba Tuhan dari berbagai gereja. Kami distribusikan melalui online per 2 bulan. Bagi yang ingin mendapatkannya, dapat menghubungi kami. Ruang Serbaguna. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi dan dapat dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan,
dapat menghubungi Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau di nomor HP 0823 1595 9860. 2. Ibu Sintua Belseria Sinaga di nomor HP 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB. 2. Ibadah remaja pukul 7 WIB. 3. Ibadah umum pertama pukul 7 berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 berbahasa Batak. Dan 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 berbahasa Indonesia. HKBP Kernolong dikembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Sitompul STH, Bibelfro Rameria Pardede, bersama 25 orang sintua dan 5 orang calon sintua. HKBP Kernolong memiliki tim doa. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Melkida Panggabean di nomor HP 0813 8683 3174. Segenap pengurus renungan harian Shalom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi, dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.
Amin.